Haleluya. Kristus telah mati bagi kita. Apakah kita mengasihi Dia lebih sungguh? Karena seharusnya saudara dan sayalah yang harus mati di kayu salib. Tetapi Dia ambil alih karena kasih-Nya. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih dan anugerah Allah yang besar bagi kami. Sehingga Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami. Kami sangat bersyukur akhirnya kami beroleh keselamatan. Kami beroleh pengampunan dosa. Bahkan kami beroleh kehidupan yang kekal. Bapa, kami sudah memuji Engkau. Saat ini kami merindukan sabda-Mu. Berkata-katalah kepada kami melalui bibir hamba-Mu ini. Urapi dengan urapan yang istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak akan ada kesalahan apapun yang akan dipercakapkan dalam pemberitaan firman ini. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertalian dengan perayaan hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat Agung hari ini, firman Tuhan berjudul Kuasa Salib Kristus. Kuasa salib Kristus. Alkitab berkata bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya, pemberitaan tentang salib Kristus adalah suatu kebahagiaan yang tiada duanya. Melalui kebenaran firman hari ini, berharap Bapak Ibu dan kita sekalian, dengan memahami karya Kristus di kayu salib, yang tidak boleh hanya dirayakan sebagai sebuah seremonial, tetapi mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar. Maka Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya tidak seorang pun yang binasa. Kehendak Allah bagi dunia ini jangan sampai ada satu orang pun yang binasa. Itu sebabnya anak yang dikasihinya satu-satunya itu harus dikorbankan. Bahkan Alkitab berkata, orang-orang yang disalibkan atau orang yang harus dihukum dengan salib adalah mereka yang dikenal sebagai penjahat besar. Itu hukuman paling berat adalah mati di kayu salib. Jadi dengan kata lain, Yesus itu disamakan dengan kelas penjahat besar. Padahal tidak ada satupun kejahatan yang Dia lakukan. Justru kejahatan yang dilakukan adalah dilakukan oleh saya dan saudara. Tapi Dia ambil alih.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita memahami firman Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku. Melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Amin. Haleluya. Ayat-ayat yang kita baca ini saudara-saudara adalah ungkapan dan pernyataan seorang rasul penjahat besar. Yang dia bersaksi dia telah menganiaya jemaat Allah. Yaitu Rasul Paulus. Tetapi saudara-saudara dia malah berkata, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Saudara-saudara, kita bersyukur bahwa berita Injil masih dapat kita dengar sampai hari ini. Jangan dianggap pemberitaan Injil itu hal biasa.
Jangan seorang pun menganggap pemberitaan Injil itu perkara mudah. Sebab sekalipun masih ada waktu untuk memberitakan Injil, ada banyak orang yang menutup diri pada berita itu. Padahal Paulus berkata di ayat 2, melalui Injil itu kamu diselamatkan. Sekali lagi, melalui Injil itu kamu diselamatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia ini kita mengenal satu istilah yang disebut dengan transaksional. Transaksional itu adanya persetujuan antara dua pihak dalam merumuskan dan dalam memutuskan sesuatu. Kalau saudara membeli sesuatu dan menjual sesuatu kepada orang lain atau pihak kedua, maka harus ada persetujuan yang bisa disepakati bersama, itu namanya transaksi. Namun pernahkah Bapak Ibu berpikir dan merenungkan bahwa sangat berbeda dengan Tuhan, di mana Dia memberikan keselamatan itu secara gratis, secara cuma-cuma. Tidak perlu ada transaksi apapun di sana. Allah tidak melihat engkau layak atau tidak diselamatkan. Tidak ada transaksi itu. Apa yang engkau perbuat baru disepakati. Tidak ada itu di sana. Kristus mengabaikan semua kelemahan kita. Dan itu terjadi semua karena kematiannya di kayu salib yang sudah membayar lunas. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya sendiri. Dilakukannya untuk menebus dosa kita. Andai katalah semua orang Kristen sadar akan hal ini, bahwa ada pribadi yang suci, kudus, tanpa cacat dan celah, mau mati bagi dirinya yang berdosa, maka seharusnya setiap kita berkata, dengan apakah kubalas Tuhan segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidupku. Seperti Paulus tadi berkata, aku ada hari ini sampai saat ini sebagaimana aku ada karena anugerah Allah. Keberadaan kita pun saudara-saudara hari ini seharusnya setiap kita berkata, aku ada karena anugerah Allah. Saudara, hari ini aku beritakan kabar baik bagimu. Bahwa ada kuasa yang mengalir dari salib Kristus yang saudara sadari atau tidak sadari. Tapi itu sudah diperbuat oleh Kristus. Dan kita akan mengalami kuasa salib Kristus itu selama kita percaya dan beriman kepada Dia. Kuasa salib Kristus yang pertama yang saudara harus yakini dan percayai, dan memang itu sudah nyata, adalah kuasa yang menyelamatkan. Ayat yang kedua, melalui Injil itu kamu diselamatkan. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan Injil?
Sebagian orang menafsirkan atau berkata Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu namanya kitab Injil. Tapi Injil yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan Injil adalah kabar baik, good news. Kabar sukacita. Kabar baik seperti apa? Kabar baik yang menyatakan bahwa ada pribadi yang suci, yang tanpa cacat dan celah. Tidak ada kejahatan pada dirinya. Namun dia rela mati di kayu salib untuk menebus orang-orang yang justru menyakiti hatinya. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Dan kabar baik dari berita Injil ini adalah bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 lebih lanjut Paulus berkata demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan. Haleluya. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Semua kita pernah menjadi seteru. Seteru itu artinya musuh. Musuh Allah. Tapi Kristus mendamaikan dua permusuhan yang tidak mungkin bisa terselesaikan oleh siapapun. Di mana Allah yang suci, Allah yang maha kudus dan manusia yang berdosa ini terpisah dalam. Ada jurang yang dalam yang memisahkan keduanya. Allah yang penuh kesucian, kekudusan dan manusia yang penuh dengan dosa. Diperdamaikan. Melalui apa saudara? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya kuasa salib Kristus yang pertama adalah menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan orang percaya terletak dalam darah Kristus. Dan hidup kebangkitannya yang dengannya orang percaya diampuni dan didamaikan dengan Allah. Perlu selalu diingat, dibangkitkan. Sebab tanpa kebangkitan semua jadi sia-sia. Kita menyembah Allah yang mati. Tapi Kristus memang mati, tapi dibangkitkan. Maka saudara-saudara, jangan lupakan pengorbanan Kristus. Itu sebabnya, kenapa kita sebagai orang Kristen selalu memakai simbol salib. Walaupun sekarang ada banyak orang yang memakai salib, tapi sebagai bentuk penghinaan. Bukan kebanggaan. Sekali lagi ada orang yang memakai kalung salib tapi bukan karena percaya Kristus, tapi sebagai bentuk penghinaannya kepada Kristus. Tetapi bagi saudara dan saya, salib harus selalu mengingatkan kita akan korban Kristus yang mati bagi saya. Seharusnya saya yang disalibkan, bukan Kristus. Tapi Kristuslah yang disalibkan, gantikan kita. Maka seharusnya saudara-saudara tidak ada kabar baik yang lebih baik dari berita ini. Tapi seberapa banyak orang yang responnya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan agar iman kita pada Injil tidak goyah sedikit pun.
Orang menertawakan berita Injil, berita salib tidak apa-apa. Karena Alkitab berkata itu bagi mereka yang akan binasa. Iman yang kokoh itu menjadi persyaratan untuk keselamatan. Tetap beriman kepada Yesus. Dia baik sekali sama kita. Sadar nggak begitu baik dia sama saudara? Baik sekali. Baik sekali. Baik sekali. Dia mati. Seolah-olah dia mau katakan begini, anakku, sekalipun engkau jahat, tidak apa-apa. Aku yang disalibkan, kau tenang aja di situ. Aku yang mati. Karena engkau jahat, sesungguhnya engkau yang disalibkan, tapi akulah yang naik. Akulah yang disalibkan, gantikan kamu. Dan itu sudah dilaksanakan oleh Kristus. Lalu sekarang apa responmu, apa bentuk penghormatan kita kepada Dia yang rela mati bagi kita? Oh, haleluya. Biar melalui perayaan Jumat Agung tahun ini, cinta kita, kasih kita kepada Kristus makin dalam dan makin dalam. Jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa salib Kristus yang kedua adalah kuasa untuk menggenapi janji Allah. Ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikubur. Dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Semua ini sudah selesai. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahkan di ayat yang kelima juga dikatakan Ia telah menampakkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa memahami perasaan murid di kala itu. Setelah sekian lama mereka bersama Kristus, dan mereka menyaksikan sendiri tanda-tanda mujizat yang Tuhan buat. Dan bukan hanya mereka lihat, dialami sendiri, dirasakan sendiri. Tapi suatu saat, guru mereka, sekali lagi sang guru yang mereka agungkan, ditangkap. Tak berdaya, disalibkan. Mungkin saja mereka merasa bahwa guru itu telah gagal. Kenapa? Karena ditangkap dan disalibkan. Mungkin ada yang kecewa dan berkata, percuma kita mengagungkan dia. Ternyata dia tidak punya kuasa apapun. Tapi ternyata mereka lupa bahwa Yesus sang guru agung itu sudah pernah memberitahukan kepada mereka bahwa Ia akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi mereka dilarang untuk berfokus hanya pada kematiannya. Tapi lihat, ada kuasa kebangkitan. Hal itu dinyatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 22 sampai 23. Ini berita awal. Sebelum segala sesuatu Yesus pernah bilang, ini dia. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada murid-murid itu, kepada mereka, ini yang diberitahukannya. Anak manusia, perhatikan kata akan diserahkan. Kalau tadi telah, ini akan. Berarti ini jauh sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia sudah kasih tahu. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali.
mendengar pernyataan ini. Sedih sekali. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masih ingatkah saudara peristiwa penyaliban Kristus? Orang-orang yang menghujat Yesus, yang memfitnah, meludahi, meninju, memukulinya. Dalam peristiwa detik-detik terakhir Kristus akan mati. Akhirnya mereka berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Luar biasa. Mereka berkata, sungguh benar dia adalah anak Allah. Yang sebelumnya mereka menghujatnya seperti tidak berdaya. Tidak ada kata-kata sedikit pun keluar dari mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Karena di salib itulah dia berkata, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mendengar kata-kata itu mereka kagum, kaget. Kenapa dia begitu baik sama kita, padahal kita sudah memukul dia. Sudah meludahi dia, dan sudah meninju dia, memfitnah dia. Tapi di kayu salib dia malah mendoakan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa tidak berhenti di kematian. Itu Tuhan kita. Maka melalui kematian Kristus di kayu salib, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengalahkan kematian. Walaupun seperti tak berdaya, dicambuk diam saja. Sampai pada akhirnya dia berkata, sudah selesai. Dengan berkata sudah selesai, perkataan Kristus di kayu salib menunjukkan bahwa misi penyelamatan itu telah selesai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi ternyata dia kematian hanya berkuasa atas dia selama 3 hari. Setelah dia mati dikubur, kuburan tidak sanggup menahan dia. Bumi tidak sanggup menahan jasad atau mayat Kristus. Saudara, membuktikan kepada kita bahwa ada kuasa dari salib Kristus, yaitu untuk menggenapi setiap janji Allah. Iman kita pada salib seharusnya iman yang teguh dan kokoh. Sebab semua janji Tuhan telah digenapi lewat salib Kristus. Semua janjinya digenapi. Menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah tak berdusta. Haleluya. Itulah kuasa salib. Menyatakan, mengajarkan, mengingatkan kita hari ini. Bahwa Allah berjanji dan dia juga menggenapinya. Terakhir, kuasa salib Kristus adalah kuasa yang mengubahkan kehidupan. Kuasa yang mengubahkan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus
Paulus tadi berkata di ayat 9, akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus sadar hidupnya yang lama. Dan itu yang dinyatakan oleh dia di ayat yang ke-10. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Paulus menghargai anugerah Allah bagi dirinya, tidak disia-siakan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menyanyiakan, menganggap remeh, menganggap rendah anugerah yang Allah beri kepada kita? Dan itu dibuktikannya dengan berkata, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia maksimalkan dirinya berkarya bagi Allah. Karena dia merasa hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia menghargai perubahan itu. Tapi dia berkata, bukan aku. Melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Paulus mengingatkan kita. Pencapaian apapun yang Bapak Ibu Saudara dapatkan sampai hari ini. Seharusnya kita berkata seperti Paulus, tetapi bukan aku. Bukan aku, bukan karena aku. Melainkan karena anugerah Allah yang menyertai aku. Saudaraku sekalian, memang Paulus pernah merasa paling benar dengan agama yang dianutnya. Dia menganggap rendah tentang berita salib, menganggap rendah tentang Yesus. Dan itu sebabnya dia menganggap mereka semua penyesat dan harus dibunuh. Tapi luar biasa, perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, suara itu berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus yang bernama Paulus dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Tapi Yesus jawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Kabar baiknya saudara, ternyata orang-orang Kristen, orang-orang percaya dianiaya. Yesus bilang, aku yang kau aniaya. Luar biasa. Halo? Yang dianiaya oleh Paulus itu adalah orang-orang pengikut Kristus. Tapi Yesus berkata, aku yang kau aniaya. Berarti kalau pengikut Kristus dianiaya itu sama dengan mereka menganiaya yang diikuti yaitu Kristus. Ini kabar baik. Tapi perjumpaan itu telah membuat dia berubah. Sekali lagi perjumpaan itu telah mengubah seluruh hidupnya. Menjadi seorang rasul yang luar biasa dipakai oleh Allah. Bahkan sebagian besar Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Kalau Paulus berubah melalui kematian Kristus di kayu salib, bagaimana dengan saudara dan saya? Seharusnya orang yang telah beriman pada salib Kristus, hidupnya tidak akan sama lagi. Tapi telah mengalami perubahan.
Dan perubahan itu bukan hanya pengakuan dan berkata, aku sudah berubah. Tapi pengakuan itu adalah, sekali lagi, dapat dilihat, disaksikan oleh orang lain. Sekali lagi dapat dilihat, disaksikan oleh orang yang hidup di sekitar kita. Sampai akhirnya mereka berkata, benarlah dia pengikut Kristus. Dia sudah berubah. Jika saudara percaya pada Injil, maka tanyalah orang di sekelilingmu. Paling dekat itu orang di keluarga. Tanyalah. Istri bertanya, Pak, apakah aku sudah berubah menurut pendapatmu? Suami juga bertanya, melihat nilailah aku, apakah aku sudah berubah? Anak-anak juga berubah, orang tua berubah ke arah yang lebih baik. Ini yang harus kita kejar bersama-sama. Sudahlah kesenangan dunia, tinggalkanlah itu. Kenikmatan daging sudahlah, itu hanya sesaat, hanya sebatas itu aja rupanya. Gak ada setelah itu. Yang merana, yang susah adalah orang-orang di sekeliling kita. Ayo suami, berubahlah, kasihilah istrimu selagi dia masih hidup. Kasihi anak-anakmu selagi masih engkau bersama dengan dia. Maksimalkan semuanya. Seolah-olah Tuhan berkata, tidak lama lagi kau akan kuambil dari dunia ini. Lalu engkau berkata, karena aku mau diambil dari dunia ini, maka semua anggota keluargaku dan orang-orang di sekelilingku kubuatlah bagus-bagus. Kalaupun aku dipanggil, aku diambil dari dunia ini, mereka nyaman-nyaman saja semua. Sampai ke situlah harusnya hidup kita. Itulah mereka yang percaya dan mengalami kuasa salib Kristus yang mengubahkan kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alamilah kuasa salib Kristus itu. Jangan terlewatkan. Dan jangan hanya tahu tentang kalimat ini. Tapi berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyelamatkanku. Aku akan lebih sungguh lagi dengan Engkau sampai aku mati. Terima kasih Tuhan, membuat kita makin mencintai firman-Nya. Karena kita percaya setiap janjinya pasti digenapi. Dan terakhir, kita berkata dan berdoa, Tuhan, melalui kematian-Mu, melalui penyaliban-Mu, aku harus menghargai pengorbanan dengan cara aku mau berubah. Berubah untuk Engkau. Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Supaya tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Siapa tahu tidak lama lagi engkau ada di dunia ini. Siapa tahu Tuhan berkehendak lain. Siapa tahu dia berkata, pulanglah. Cukup. Cukup, pulang. Dan ketika Tuhan berkata cukup, pulanglah. Didapatinya kita tetap dalam keadaan baik dan setia pada Dia. Alami kuasa salib Kristus hari ini yang sudah menyelamatkanmu. Dan Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Dan relakanlah hidupmu diubah sepenuhnya oleh Allah. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, telah mengingatkan kami, telah bersabda kepada kami, sehingga hari ini kami sangat bersyukur. Walaupun Kristus disalibkan,
ternyata itu telah membawa sesuatu yang luar biasa bagi kami. Melalui penyalipan-Mu lah Tuhan kami diselamatkan. Dan Engkau disalibkan mati dan tidak mati untuk selamanya. Engkau bangkit dari antara orang mati. Dan biarlah kami seluruh hidup kami persembahkan pada Allah. Dan merelakan hidup kami untuk diubah oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.